Work today is broken, but ClickUp fixed it. Layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, 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 yang ku puji Dialah. Yang ku puji Dialah, yang ku puji Dialah. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore jemaat Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Saya percaya kita semua yang ada pada malam sore hari ini adalah jemaat Tuhan yang selalu merasakan keindahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Mari saat ini siapkan hatimu, kita mau menghampiri Tuhan dalam kehidupan kita. Mari dengan penuh kerendahan hati kita satu dalam doa, kita berdoa. Sebab perbuatan-Mu ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Kami melihat bukti kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segenap hidup kami, segenap nafas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini dengan penuh kerendahan hati kami mau datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan saudara? Siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan sebab tiada berkesudahan kasih Allah dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saat ini kita menyatakan, kita bawa syukur kita kepada Tuhan sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Setiap kami Tuhan, cuma Tuhan katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup
berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Sebab saat ini kami menyatakan Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan, selalu baru dan dulu sampai selama-lamanya. Dengan iman katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Cuma Tuhan, dengan sukacita ku kan menari. Amin. Ini pujian kami Tuhan. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Mari saat ini nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita, tak berkesudahan kasih kehidupan saya dan saudara. Mari lebih lagi. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Amin. Di pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, kami naikkan pujian kami. Sang Raja, nyanyi, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan iman katakan, haleluya. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Sekali lagi nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Kami Tuhan, selamanya kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sorak yang dahsyat buat Tuhan, dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya kita masih bisa lebih dahsyat lagi. Amin. Sebab Tuhan kita Raja Maha Besar. Haleluya. Kau Raja kami Tuhan, Raja di atas segala raja. Sudah kasih-Mu, besar perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Saat ini kamu nyatakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya dengan bersuka. Bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan, Kau Raja kami. Dengan iman, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan, haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Karena Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, hadirannya
kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Apakah kriteria-kriteria yang dipakai untuk menentukan kanon Perjanjian Lama? Pertama, penulisannya adalah nabi atau seorang yang punya karunia bernubuat. Kedua, diterima dan dipergunakan oleh bangsa Yahudi. Ketiga, dikutip dan disahkan oleh Yesus dalam Lukas 24 ayat 27. Dan yang terakhir adalah penulisannya bukan anonim tanpa nama. Kemudian, apakah kriteria untuk menentukan kanon Perjanjian Baru? Yang pertama ditulis oleh eyewitness, kedua digunakan oleh jemaat mula-mula, dan ketiga sesuai dengan doktrin Kristen yang benar. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita tenangkan hati kita, kita persiapkan hati kita untuk dilawat Tuhan pada sore hari ini. Amin. Sebab hanya karya-Mu Tuhan yang sungguh mempesona kehidupan kami. Pengorbanan-Mu yang menjadi keselamatan atas hidup kami Tuhan. Yesus, kasih yang terindah, sama-sama jemaat Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Hanya karya-Mu Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Berikan tepuk tangan untuk Raja kita yang selalu ada buat kehidupan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu ada di setiap waktu, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidup kami, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus yang ku kagumi. Coba saja yang nyanyikan pujian ini. Katakan, karya ini ungkapan iman kami Tuhan lewat pujian ini. Ungkapan hati kami Tuhan. Ungkapan setiap umat yang hadir di tempat ini Bapa. Yesus
mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Biar jemaat Tuhan saja yang katakan pujian ini. Ini ungkapan hati kami Tuhan Yesus. Dan ku hargai Yesus engkau, ku kagumi. Lebih dahsyat jemaat Tuhan, katakan karyamu Tuhan Yesus. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku pengorbananmu Tuhan Yesus yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Kami percaya kemenangan akan terjadi di setiap hidup kami. Kau hadir di sini, kuasa yang tak terbatas, yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami lagi, mari jemaat-jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan ku yakin, kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang terbatas, kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin sama-sama. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala kita. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Setiap kami umat-Mu Tuhan meyakini Kau hadir untuk setiap kami jemaat Tuhan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Terjadi di sini. Suara-suara mulai untuk raja di atas daerah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Engkau hadir untuk setiap kami yang hadir di tempat ini. Nyata kuasa-Mu buat setiap hati yang hadir di tempat ini Tuhan. Saat tiba kami akan datang untuk
menerima berkat daripada Tuhan lewat hamba-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Jadikan kami tanah yang subur Tuhan. Biar setiap kami yang datang di tempat ini tidak akan sama lagi ketika kami pulang nantinya. Ini doa kami Tuhan, sambut dan sempurnakan. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan hanya kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Jangan duduk dulu. Pada sore malam hari ini, kita akan dilayani oleh Pendeta Henry. Dengan kasih kami persilakan. Boleh berikan tepuk tangannya untuk Pak Pendeta. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa ketemu sore hari ini. Oke, dengan cepat kita akan buka firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. Ya. Belum lama kita memperingati peringatan wafat, bangkit dan kemenangan Kristus. Dan ada baiknya kita mengingat lagi apa yang sudah dilakukan dalam kehidupan kita, biar apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita itu kita mengalami sepenuhnya. Ya, seutuhnya kita alami. Supaya kita tidak mengalami sepotong-sepotong atau setengah-setengah. Sehingga pengorbanan Kristus tidak menjadi sia-sia bagi setiap kita masing-masing. Ya, karena apa yang Yesus lakukan itu tuntas. Kita juga harus mengalami secara tuntas apa yang sudah dia kerjakan. Oke, 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dan silakan gantian enak ya, biar sama-sama. Oke, yang keempat silakan Bapak Ibu. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Oke, sampai di situ aja. Yang 13-15 itu lebih banyak pernyataan Paulus tentang kondisi dan kerinduannya ya. Oke. Kita mulai dari pesan ini bahwa dikatakan bahwa oleh karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup kekal, hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi kemampuan kita untuk bisa mengenal Tuhan itu karena kuasa daripada Tuhan sendiri. Ya, jadi saudara dan saya tidak bisa mengenal Tuhan kalau bukan Tuhan intervensi saudara. Anugerah itu yang mendatangi saudara, yang membuat saudara dan saya bisa mengalami pengenalan akan Tuhan. Oleh sebab itu begitu pentingnya kita mendatangi Tuhan, kita memberi kehidupan kita pada Tuhan dengan serius. Karena waktu kita menerima anugerah itu yang memampukan kita memamah biak kebenaran. Ya. Karena kalau tidak, kita tidak bisa mengerti kebenaran. Ya. Oleh sebab itu, ya tidak ada seorang pun bisa lahir baru, bisa datang kepada Tuhan kalau bukan Tuhan yang memanggilnya. Amin.
Ya, tetapi kita bisa ada bagian. Saya senang memakai istilah gini. Ada orang tidak suka sih. Ada orang lebih senang berkata begini. Semua itu dari Tuhan saja. Ya, tetapi saudara dan saya harus tahu. Saya pikir ini ada bagian kita, ada bagian Tuhan lah. Ya, ingat Yesus Kristus Tuhan kita itu mati untuk semua orang di muka bumi ini. Amin. Dia mati untuk semua orang. Tetapi tidak semua orang menerima dia. Tidak semua orang berespon benar terhadap kebenaran. Ya. Hanya orang-orang yang berespon benar terhadap kebenaran, mereka menerima anugerah itu, lalu mereka menjadi ciptaan baru. Ya. Ciptaan barulah yang bisa bertumbuh dalam pengenalan akan dia. Ciptaan lama tidak bisa bertumbuh dalam pengenalan akan dia. Karena itu mustahil bagi mereka. Ya. Makanya Yesus pernah ngomong tentang kantong kirbat lama dan kantong kirbat baru. Ya. Kantong kirbat lama tidak bisa memahami kebenaran. Harus kantong kirbat baru. Oleh sebab itu makanya kita butuh lahir baru. Hanya orang lahir barulah bisa mengalami pertumbuhan akan kebenaran. Orang lama, manusia lama tidak bisa bertumbuh dalam kebenaran. Ya. Oleh sebab itu kejarlah. Ya. Oke, kita akan bahas sampai ke bawah dulu, perlahan-lahan ya, perlahan-lahan. Oke, ya. Saya lanjut ayat 3 lagi tadi. Oleh pengenalan kita akan dia, segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh, oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, jadi kita bisa hidup saleh karena mengenal dia dan kita bisa mengenal dia karena anugerah. Amin. Karena anugerah. Terus ayat yang keempat. Dengan jalan itu, dengan jalan semua yang kita sudah baca di atas tadi, anugerah, pengenalan akan dia lalu hidup saleh. Ya, lalu kita bisa memperoleh janji-janji yang berharga dan sangat besar supaya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Oke, saya pelan-pelan di sini. Ya, dengan jalan semua apa yang Yesus sudah lakukan oleh intervensi Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa bertobat lahir baru. Lalu dengan cara itu pertama kita sudah memahami kebenaran, lalu karena kebenaran itu kita bisa mengenal Dia, ya kan? Lalu oleh pengenalan akan Dia kita bertumbuh lagi. Kita bertumbuh apa? Dengan bisa mengerti, memahami janji-janjinya. Bisa menerima janji-janji Tuhan. Menghidupi, percaya kepada janji Tuhan. Saudara tidak bisa percaya akan janji dan menghidupi janji Tuhan kalau bukan anugerah. Amin. Hanya anugerah. Ya. Oleh sebab itu habitat kehidupan orang percaya itu tidak boleh jauh dari ibadah. Karena di dalam ibadahlah kita mengalami kekuatan daripada Tuhan untuk memahami anugerah itu. Bisa memahami janji Tuhan itu. Ya. Saudara pernah rasa enggak waktu saudara jauh-jauh lama-lama enggak pergi ibadah? Saudara lebih mudah mentaati Tuhan atau lebih mudah untuk jatuh dalam dosa? Ayo. Ya, lebih mudah jatuh dalam dosa kan kalau jauh dari ibadah. Tapi pada waktu kita sering dalam hadirat Tuhan, ya, keinginan kita melakukan dosa itu semakin jauh. Kenapa? Kita mengingat janji Tuhan, kita mengingat pesan Tuhan, anugerah itu dekat sama kita. Ya, lalu kalau kita sering, ya kita berada dalam kehidupan oleh anugerah, kita bisa hidup oleh janji Tuhan itu, kita boleh mengambil bagian dikatakan dalam kodrat ilahi. Ya, ini saya ingin menekankan di sini tentang kodrat. Bapak Ibu tahu ikan ya, semua pernah makan ikan di sini. Ya, apa kodratnya ikan? Kodratnya ikan adalah hidup di air. Ya, kodratnya burung apa? Hidup di udara, terbang. Ya, kodratnya apa lagi? Kodratnya katak, dia bisa amfibi ya, hidup di dua alam. Kodratnya nyamuk, nyamuk terbang. Tapi anak nyamuk namanya kecebong, hidupnya di air, betul enggak? Itu kodrat. Kodratnya manusia ya seperti yang kita hidupin hari-hari ini, itulah kodratnya manusia. Tapi Alkitab bilang, kalau kita bisa hidup dalam anugerah Tuhan dan memahami janji-janji Allah yang sempurna itu, kita bisa hidup dalam kodrat ilahi loh. Dengan kata lain, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan, tapi tidak mustahil juga bagi orang yang percaya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yesus katakan seperti itu. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu kodrat ilahi loh. Ya. Yesus membuktikan pada waktu dia datang ke dunia sebagai manusia biasa. Tapi dia melayani dengan kodrat ilahi. Bukan kodrat manusia biasa. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu bertumbuh dalam iman. Kita perlu bertumbuh dalam kehidupan kekristenan kita. Supaya kita tidak berhenti sampai dengan apa? Kita diselamatkan. Kita tidak berhenti sampai dengan apa? Kita menerima anugerah akan janji, memahami janji-janji Tuhan. Tetapi kita bertumbuh sampai kita bisa hidup dalam kodrat ilahi. Amin. Sehingga orang bisa melihat dalam kehidupan kita, kita itu hidup seperti manusia-manusia Kristus.
Kita sungguh-sungguh hidup kita sungguh-sungguh menjadi terang bagi dunia ini. Hari-hari ini dunia itu tidak punya pegangan pasti. Ya. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka selalu punya pegangan. Mereka selalu punya jalan keluar. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di sini lebih banyak anak muda sih, maaf ya. Rekan-rekan sekalian. Ya. Ya. Oleh sebab itu berbahagialah, Alkitab bilang berbahagialah kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan kan. Karena semuanya itu membuktikan imanmu dan membuat engkau tahan uji. Ya, ingat statement ini. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu baik. Amin. Ya, termasuk hal-hal buruk yang datang padamu itu baik. Karena apa? Itu sedang mengerjakan kekuatan otot rohanimu. Supaya apa? Supaya saudara bisa jadi jawaban bagi dunia ini. Supaya kodrat ilahi boleh muncul dalam hidup saudara. Karena kalau tidak, kita akan hidup dengan gaya, dengan kodrat manusia pada umumnya. Seringkali Tuhan izinkan persoalan datang supaya apa? Kodrat ilahi itu muncul. Ya, istilah-istilah yang sering dipakai oleh hamba-hamba Tuhan karismatik adalah supaya minyakmu keluar gitu ya. Ya, ditekan supaya minyakmu keluar. Ya, kemampuan terbaikmu keluar. Kemampuan terbaik bukan dari dirimu, kemampuan terbaik yaitu pada waktu saudara dan saya menyatu dengan Tuhan. Dan Tuhan memampukan saudara bergerak sesuai dengan kehendaknya. Kodrat ilahi. Oleh sebab itu ayat berikutnya kalau Bapak Ibu baca, saya akan berusaha sederhana aja karena waktu 15 menit lagi waktu saya. Ya, jadi berusaha, karena itu berusahalah, oke saya lompat yang tadi. Supaya bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Kita tahu hari-hari ini hawa nafsu yang ditawarkan oleh dunia begitu membinasakan semua orang. Bahkan orang tidak bisa membedakan lagi mana yang salah dan mana yang benar. Ya, hari-hari ini dosa pun sudah tidak dirasakan lagi seperti dosa. Orang tidak alergi lagi dengan dosa. Zaman dulu kan kehidupan yang ya kita tahu kalau dosa aslinya kan hamartia ya, meleset dari sasaran. Tapi gara-gara kita meleset dari sasaran, buah kita itu dosa, tindakan-tindakan dosa ya. Jadi dosa itu bukan mencuri, berzina, merampok itu bukan dosa. Itu hasilnya dosa. Oke? Tapi di sini jelas ya. Dosa itu bukan itu buahnya dosa. Karena kita meleset dari sasaran, terpisah dari Tuhan, kita menghasilkan buah daging. Tetapi kalau kita tetap melekat sama Tuhan, kita menghasilkan buah kebenaran. Ya. Oleh sebab itu begitu pentingnya orang percaya itu melekat sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, itu ada tujuannya. Karena pertemuan-pertemuan ibadah di mana orang percaya berkumpul dan serius mencari Tuhan, di sana hadirat Tuhan akan menolong saudara berpikir secara pikiran Kristus. Saudara rasa enggak kalau waktu saudara serius sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Semua masalah itu yang tadinya besar rasanya kecil sekali. Betul enggak? Kenapa? Waktu kita menyembah Dia, kita melihat keagungan kebesarannya. Sehingga kita memahami Tuhan yang bersama dengan kita lebih dahsyat dari persoalan kita. Amin. Ya. Sehingga tidak ada sesuatu yang tidak kita bisa hadapi. Tetapi di sini dikatakan, ya, kalau kita hidup dalam kodrat ilahi, kita bisa luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan hari-hari ini. Orang-orang dunia ini sedang menawarkan bahwa dosa itu nikmat, dosa itu biasa saja, itu tidak salah. Ya, tapi kita tidak akan terjebak dengan hal itu. Kenapa? Kita hidup dalam kodrat ilahi. Amin. Ya. Sehingga segala sesuatu yang walaupun dunia anggap itu biasa, kita akan jadi alergi karena itu. Ya. Katakan dengan saya alergi. Alergi, ya tahu alergi kan? Ya, ada orang alergi udang, begitu kena udang gatal-gatal ki. Ya, orang yang hidup dalam kodrat ilahi dia alergi akan dosa. Begitu saudara bergaul dengan siapapun, pada waktu orang-orang itu menawarkan kehidupan yang salah karena dosa itu, saudara akan langsung merasa alergi. Ya. Saudara waktu mereka membicarakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara akan rasa alergi. Kenapa? Kita hidup dalam kodrat ilahi. Amin. Hidup dalam kodrat ilahi. Oke, saya lanjut lagi. Ya, oleh sebab itu justru karena itu karena kita sudah hidup dalam anugerah, hidup dalam janji-janji, hidup dalam kodrat ilahi, justru itu karena itu kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kita yang harus berusaha. Ingat, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan kemampuan. Amin. Bagian kita adalah berusaha sungguh-sungguh. Ya,
menambahkan kepada iman. Pertama, menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kenapa dimulai dengan iman? Karena segala sesuatu harus dimulai dengan iman. Tidak ada perbuatan baik dalam kehidupan kita itu menjadi sebuah kebenaran kalau bukan karena iman. Segala sesuatu tanpa iman itu dosa. Ya. Walaupun apa perbuatan baik tanpa iman, firman Tuhan berkata perbuatan baikmu itu, kesalehanmu itu sekalipun seperti kain kotor. Ya kan? Di Amsal ya kalau tidak salah, atau Pengkhotbah. Seperti kain lara, kain lap. Ya. Jadi harus mulai dari iman. Iman itu segala sesuatu yang berbicara tentang pengenalan dan hubungan dengan Tuhan. Harus mulai dari situ. Nah, karena dari pengenalan kita dan hubungan kita dengan Tuhan baru kita nambahkan. Ya, nambahkan lewat apa? Tambahkan kepada imanmu kebajikan. Apa itu kebajikan? Segala sesuatu perbuatan baik. Gitu. Ya. Karena kita hidup, iman kita harus melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Lalu setelah kita, 10 menit lagi. Oke, menambahkan perbuatan baik. Saya lanjut lagi dengan cepat. Ya, kebajikan. Lalu kepada kebajikan pengetahuan. Nah, tadi iman harus mulai dari iman harus lewat perbuatan-perbuatan, ya kan? Iman tanpa perbuatan mati. Ya. Lalu setelah kita punya perbuatan, apa lagi harus kita punya? Kita harus punya pengetahuan, tambah pengetahuan. Ya. Iman tanpa pengetahuan akan firman Tuhan, iman itu akan jadi tumpul. Saudara tidak tahu apa yang saudara taati kalau saudara tidak tahu firman Tuhan. Betul enggak? Kita harus tambah pengetahuan. Kalau kita tidak punya pengetahuan apa yang saudara taati, saudara tahu? Kan enggak? Ya kan? Semakin kita belajar firman, semakin kita tahu apa yang harus kita taati. Semakin kita belajar firman, semakin kita paham bagaimana apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan kita masing-masing. Amin. Tambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan. Lalu kepada pengetahuan apa di situ? Pengetahuan penguasaan diri. Apa itu penguasaan diri yang dimaksud di sini? Bukan penguasaan diri supaya apa ya? Tidak kecanduan game. Bukan begitu maksudnya. Di sini dimaksudkan tambahkan kepada imanmu kebajikan, perbuatan, ya, kepada kebajikan pengetahuan. Nah, kepada pengetahuan apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri apa? Untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Kita harus memiliki penguasaan diri untuk menolak apa yang daging kita suka dan mentaati apa yang firman Tuhan katakan. Itu penguasaan diri yang dimaksud di sini. Kalau kita mau hidup dalam kodrat ilahi, kita mesti mulai belajar hidup secara roh. Bukan memuaskan terus keheningan daging kita. Daging kita ingin minta dipuaskan terus. Tapi semakin saudara dan saya bergaul akan kepada Tuhan. Saudara dan saya belajar tiap-tiap hari menambah kepada imanmu pengetahuan. Saudara akan tahu apa yang saudara taati. Lalu saudara akan memiliki penguasaan diri. Penguasaan diri, saudara belajar disiplin dengan Tuhan. Untuk menggali, menemukan, dan melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Amin. Tuhan tahu saudara dan saya tidak sempurna. Tapi kita harus belajar begini, memiliki konsep seperti ini. Di sini ya rata-rata sudah dewasa, ya mungkin sudah kerja, sudah berkeluarga. Ya tadinya semuanya ini waktu kalian kuliah misalnya, pernah enggak berpikir waktu kalian TK itu bahwa pelajaran di bangku kuliah kalian bisa kuasain? Pernah enggak pikir begitu? Waktu kita TK, kita tidak berpikir kita bisa kuasai pelajaran di bangku kuliah. Betul enggak? Ya. Tetapi kenapa seorang anak dulunya TK yang membaca pun tidak bisa, 1 + 1 aja sulit. Tiba-tiba suatu hari bertahun-tahun kemudian dia bisa lulus jadi seorang sarjana. Karena apa? Karena dia membangun disiplinnya langkah demi langkah. Amin. Demikian juga dengan Tuhan. Tambahkan kepada imanmu kebajikan. Belajar karena kau mengasihi Tuhan. Kau mau melayani Tuhan, kau berusaha melakukan yang baik. Dengan melakukan yang baik, kau terus tambahkan lagi pengetahuan supaya kau tahu apa yang harus kau lakukan. Setelah kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita berusaha mendisiplin diri dengan apa? Menguasai diri. Terus melakukan firman dengan tekun. Ya, tambahkan kepada penguasaan diri ketekunan, kan? Tekun. Tekun artinya konsisten. Terus menerus, jangan ini hari lakukan, besok ini hari disiplin, besok tidak disiplin lagi. Tuhan tidak mau seperti itu. Ya kita ini bukan yoyo. Tahu yoyo ya apa ya?
Yoyo ya namanya itu yang dulu yang naik turun. Tuhan nggak mau kekristenan kita naik turun. Kalau kekristenan kita naik turun, suatu hari kita akan bosan dan kekristenan kita akan jalan di tempat stagnan. Kekristenan itu dikatakan harus berjalan maju terus. Makin hari makin naik. Ya, itu hidup kekristenan. Lalu dikatakan apa lagi? Ya, setelah ketekunan ada kesalehan. Kesalehan itu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ya, terus menerus meningkat. Lalu setelah itu tambahkan kasih. Kasih kepada semua orang, kasih kepada sesama dan kasih kepada semua orang. Ya. Semua ini kita harus terus menerus lakukan. Inilah bagian kita untuk mengisi kehidupan beriman saudara. Kehidupan beriman kita tidak boleh kosong. Ya. Jangan begitu kita lahir baru kita pikir yang penting saya datang ibadah selesai. Tuhan tidak rancang saudara diselamatkan tuh duduk-duduk di bangku gereja. Sampai mati, sampai tua, sampai dikubur. Tidak. Tuhan rancangkan saudara dan saya untuk apa? Diselamatkan supaya saudara jadi penjala jiwa. Saudara jadi alat Tuhan untuk menerangi dunia ini. Supaya saudara jadi alat Tuhan untuk menerangi dunia ini. Tuhan tahu saudara dan saya itu tidak sempurna. Tapi Tuhan mau kita belajar memberi diri di proses untuk melangkah ke arah kesempurnaan. Amin. Oleh sebab itu kita perlu belajar menambah terus menambah. Sampai dikatakan tadi, kasih kepada saudara seiman, lalu kasih kepada semua orang. Ya. Kita tidak mungkin bisa mengasihi dari diri kita sendiri. Amin? Tidak bisa. Seseorang bisa mengasihi, kita bisa mengasihi orang mungkin yang mengasihi kita. Itu wajar secara natural manusia ya. Tapi Tuhan mengajarkan kita kasih yang tidak seperti itu. Tuhan mengajarkan kita kasih agape. Kasih yang dia sendiri contohkan. Kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang hanya memberi. Ya. Saudara tidak bisa melakukan kasih dalam standar agape kalau saudara tidak menerimanya dari Tuhan. Oleh sebab itu, selalu kita harus berusaha terus mendekat sama Tuhan. Mengalami kasihnya dari waktu ke waktu. Makanya dalam ibadah kadang-kadang lagu-lagu mendrive kita untuk mengingat kasihnya kan. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Sebenarnya itu cara Tuhan menggiring kita supaya mengalami lagi dan mengalami lagi. Supaya stok kasih dalam diri kita terus dipenuhkan dari waktu ke waktu. Tuhan tahu kita itu manusia. Tuhan tahu kita bisa kecewa. Ya kan? Tuhan tahu kita bisa jengkel. Tuhan tahu kita bisa terluka. Makanya Tuhan selalu memberikan ruang keintiman dengan saudara dan saya. Supaya apa? Saudara dipenuhi lagi. Dengan saudara dipenuhi oleh kasih, saudara bisa melakukan kasih. Saudara bisa mengasihi saudara seiman dan saudara bisa mengasihi semua orang. Amin. Ya, melangkah terus. Kita harus bertumbuh secara iman. Iman kita harus bertumbuh supaya hidup yang diserencanakan oleh Tuhan itu supaya kita bisa hidup dalam kodrat ilahi itu bisa kita alami masing-masing. Kita bukan lagi hidup karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Kita bukan hidup dalam keterbatasan manusia. Tapi kita hidup dalam perencana Allah yang maha tinggi itu. Kita bisa hidup di dalamnya. Ya. Oke, ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Nah ini dia. Kalau semua hal-hal yang tadi disebutkan secara sederhana, ada pada kita berlimpah-limpah, pengenalan kita akan Tuhan akan sukses. Amin. Kita akan dapat mengenal Tuhan dengan segala rencananya secara utuh. Tidak sepotong-sepotong. Oleh sebab itu belajar melangkah maju dalam iman. Amin. Kejarlah pengenalan akan Tuhan. Tambahkan pada imanmu perbuatan kebajikan. Kepada kebajikan tambah pengetahuan pengenalan akan Tuhan. Kepada pengetahuan akan Tuhan tambah penguasaan diri. Kepada penguasaan diri tambah ketekunan. Ketekunan tambah kesalehan. Lalu kepada kesalehan terus kasih kepada saudara-saudara seiman dan kasih kepada semua orang. Sehingga apa? Pengenalan akan Tuhan akan semakin utuh dalam hidup saudara dan saya. Orang yang mengenal Dia mustahil untuk tidak berubah. Amin. Orang yang mengenal Dia mustahil tidak menghasilkan buah. Terakhir saya bacakan ayat ini. Ayat 10, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Berusahalah.
Jangan sampai suatu hari saudara mendapati bahwa rupanya, ya saya nggak mau baca ayat berikutnya, karena ayat berikutnya dikatakan bahwa kita dikaruniakan masuk dalam anugerah itu ya, surga yang kekal. Nah, saya nggak tahu ini banyak tafsiran ya. Ada yang bilang ada kemungkinan orang percaya, ya baca aja lah. Ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk ke kerajaan kekal. Berarti kalau tidak ada padanya, berarti tidak bisa masuk kerajaan kekal, begitu kan maksudnya? Betul enggak? Ini ada beberapa kelompok aliran dalam kekristenan, ada yang setuju hal ini, bahwa kekristenan itu bisa hilang, tetapi ada juga yang tidak setuju. Ya, tetapi yang saya mengerti begini, setiap buah pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Kecuali saudara tidak pernah jadi pohonnya Tuhan. Ngerti maksud saya? Saudara, setiap kita yang mungkin tidak pernah lahir baru, tidak akan pernah melahirkan buah kebenaran. Tapi kalau kita lahir baru, kita pasti akan melahirkan buah kebenaran. Orang yang pernah lahir baru bukan tidak pernah jatuh. Tapi dia jatuh, dia akan tidak nyaman dengan kejatuhannya. Dia tidak nyaman dengan habitat yang salah. Dia akan bangkit dan berlari lagi kepada kebenaran untuk dipulihkan. Itu orang lahir baru. Karena roh dari Allah yang sudah ada sama orang yang lahir baru tidak suka dosa. Amin, tidak mungkin berbuat dosa. Saudara, bahkan saya pikirkan ini. Lahir baru tidak akan terjadi karena saudara dibaptis, percaya saya. Lahir baru tidak akan terjadi. Menjadi ciptaan baru tidak akan terjadi karena saudara mengucapkan tuntunan hamba Tuhan. Mengucapkan sekian kalimat indah itu. Tuhan, aku menerima Engkau masuk dalam hatiku. Tuhan tahu mana lip service, mana dari hati. Kalau saudara melakukannya dari mulut saudara, saudara tidak akan mengalami apa-apa. Saudara tidak bisa bohongin Tuhan loh. Kau tidak akan mengalami apa-apa. Makanya jangan heran kalau kau dapati orang lain begitu menggebu-gebu cari Tuhan, kau tidak apa-apa. Kau rasa asing. Orang lain begitu suka dengan ibadah dan kau alergi sekali dengan ibadah. Ibadah seolah-olah karena terpaksa saja. Karena saya orang Kristen. Kau tidak apa-apa dan mama ributin saya. Makanya tidak pernah menghasilkan buah. Yesus pernah berkata dalam Matius itu. Oh baik baca ini, supaya saudara jangan bilang saya ngomong ini lagi. Matius 7 ayat 17, terakhir ya, terakhir. Matius 7 ayat 17. Boleh baca sama-sama? 2, 3. Demikianlah setiap saudara sudah jadi pohon yang baik atau belum? Hanya pohon yang baiklah bisa hidup dalam kodrat ilahi. Pohon yang belum jadi pohon yang baik, belum jadi pohonnya Tuhan, saudara tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin bagi dia. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Ayat yang berkata bahwa bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kami dalam keluarga sejak lama kami berusaha belajar mengandalkan Tuhan. Bukan sempurna, tapi berusaha. Ya, berusaha itu bisa salah-salah, gitu. Saya ingat sekali suatu hari anak saya waktu saya lagi pikir-pikir nih yang mana saya mau saksikan. Anak saya suatu hari ambil keputusan setelah lulus SMA. Saya bilang sama dia, lebih baik kau ikuti training pelayanan dulu di YWM waktu itu. Saya bilang dari sebelum kau ambil kuliah. Karena menurut saya lebih penting kau memahami rencana Tuhan atas hidupmu lebih detail daripada kau kuliah dulu. Tidak ada masalah terlambat kuliah. Yang penting jangan kau salah melangkah dalam rencana Tuhan. Dia bilang, iya Pak saya mau. Lalu singkat cerita dia pergilah ikut sekolah di Bali, waktu itu di DTS di Bali. Dan suatu hari pada waktu DTS itu dia mulailah mengalami proses. Lalu dalam proses itu tibalah masanya mereka mau outreach pelayanan. Waktu itu anak saya dapat jatah outreachnya itu di Myanmar. Saya ingat sekali waktu itu Myanmar. Dan mereka semua itu harus biaya sendiri. Ya.
Dan mereka mulai berdoa dan mereka dapatkan tempatnya Myanmar. Waktu dapat Myanmar dia mulai runding sama saya. Pak, biayaku satu orang itu 20 juta. Bisa dicicil, itu berapa bulan sebelumnya. Oh ya, oke kita cicil. Terus kami mulai nyicil. Tahu enggak? Uang saya itu nyicil sampai di titik 2 jutaan gitu, 2,5 juta. Enggak ada lagi uang yang muncul. Ada uang tapi untuk pakai sendiri, tapi untuk itu enggak ada loh. Lama saya bergumul, tiba-tiba mereka itu ada time limitnya. Kalau time limit sudah tercapai, mereka disuruh bergumul puasa ulang. Berarti kau salah dengar Tuhan. Karena kalau Tuhan tunjukkan tempatnya itu pasti Tuhan cukupkan, kan begitu. Wah mereka bergumul, anak saya mulai panik, dia mulai telepon saya, bilang, Pak bagaimana ini Pak? Saya mulai ya nak tenang kok, tenang, doa, percaya sama Tuhan. Tapi suatu hari tiba-tiba waktu dia menelpon saya dalam kondisi panik, saya tiba-tiba dapat seperti pencerahan dari Tuhan. Papamu dengan papaku sama. Saya bilang, nak papamu dengan papaku itu sama, Bapak kita di sorga. Kalau kau andalkan papamu di dunia ini, kau cuma bisa terbang setinggi papa. Tapi kalau kau andalkan papamu yang di atas, kau bisa terbang jauh tanpa batas. Langsung dia diam, dia mulai jadi kuat, dia bilang, iya Pak, saya mengerti. Kita bantu dalam doa. Ya. Tahu enggak, satu hari sejak hari itu besoknya mereka adakan seperti malam mereka di sana hari-hari tertentu mereka adakan malam, jadi sesama hamba Tuhan ini ceritanya, malam belajar fundraising tapi belajar mendengar dari Tuhan, gitu. Ya, jadi biar senior juga belajar mendengar dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang kasih sama si ini sekian uangmu, dikasih semua, begitu. Jadi mereka malam itu tiba-tiba ada beberapa orang digerakkan Tuhan datang kepada anak saya dan anak saya bilang, Pak, 17 lebih itu tidak salah lunas. Tapi ada masalah. Masalahnya apa? Ada satu teman kita tidak lunas. Mereka satu tim itu kalau tidak salah 7 orang. Dan harus lunas semua. Kalau satu tidak lunas disuruh 2 puasa ulang semua. Wah mereka mulai menangis, mereka berdoa. Itu anak dari Nias kalau saya tidak salah ingat. Tiba-tiba tahu enggak, time limitnya misalnya besok, ini harinya. Tiba-tiba ada satu orang datang ketok-ketok kantor yayasan waktu itu. Ketok lalu tanya ini tempat apa. Lalu diceritakan ini adalah tempat pelayanan membentuk para misionari-misionari muda untuk diutus ke bangsa-bangsa. Oh begitu, iya saya tadi waktu lewat. Jadi orang itu dulu kantor lamanya YWM itu di Jimbaran di Bali. Jimbaran itu kan ada pantai. Jadi orang itu habis jalan-jalan dari pantai Jimbaran mau pulang. Jadi waktu lewat tiba-tiba aja dia lihat begini. Tapi waktu dia lihat tempat itu kayak tempat itu melekat terus di otaknya terus. Sambil jalan itu lalu dia langsung muncul di hatinya taruh 5 juta situ. Aduh dia jalan sudah jauh akhirnya dia ambil keputusan dia balik. Sampai di situ dia ketok dia tanya lah itu tadi. Lalu dia ceritalah semuanya dia bilang saya digerakkan untuk taruh sini 5 juta. Oh iya ya diterimalah sama pengurus cek semua tim. Siapa di antara semua kelompok ini yang kurang 5 juta. Tim anak saya, anak Endernias itu kurang 5 juta. Hari itu juga lunas dan tim itu akhirnya berangkat ke Myanmar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan orang yang percaya akan hidup dalam kodrat ilahi. Dia bisa bawa kau terbang tinggi tanpa batas. Kalkulatormu tidak laku. Tuhan punya kalkulator sendiri. Amin. Tahu enggak anak saya sampai sekarang saya sudah tidak tahu. Dia sudah kemana-mana. Oktober lalu Tuhan bawa dia ke Filipina. Ya, dia jadi penterjemah di sekitar 4.500 hamba Tuhan. Bekerja misi di sana. Ya, saya enggak tahu, saya enggak keluar uang 1 sen pun. Yang lalu ada pertemuan di negara mana lagi, enggak ada uang. Dia cuma berdoa saja. Tiba-tiba pas hari terakhir ada satu orang telepon dia. Kamu harus pergi ke sana. Enggak, saya enggak rencana enggak pergi. Tidak, kau harus pergi. Saya sudah aturkan kau punya tiket. Saya sudah registrasi untuk kau di sana. Kau pergi. Hanya dia berangkat. Bagi Tuhan, orang yang hidup dalam kodrat ilahi, itu hidup berdasarkan rencana Tuhan, bukan rencananya lagi. Amin. Ya, oleh sebab itu yuk bertumbuh, biarlah panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab apabila engkau melakukannya engkau sendiri tidak akan tersandung. Amin. Oke, saya kira ini saja saya bisa bagikan sore hari ini. Tuhan Yesus berkati. Sudah saya lewat 5 menit, maafkan saya. Tuhan berkati, yuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian sama-sama. Silakan tim worship. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik.
boleh angkat pujian ini, selain Kau tiada yang lain. Thank you. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan merencanakan oleh anugerah yang sudah kita terima, supaya oleh pengenalan akan Dia, saudara bisa hidup dalam kodrat ilahi. Supaya kita luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan hari-hari ini. Udah tahu hari-hari ini kau lebih menyukai hidup dalam kodrat ilahi untuk kau kejar, atau kau sedang menikmati hidup dalam hawa nafsu dunia yang membinasakan ini? Saudara dan saya yang bisa menjawabnya secara pribadi. Kalau dosa tidak membuatmu alergi, kau begitu menikmati dosa dari waktu ke waktu tanpa rasa bersalah, mulailah berpikir, karena orang yang lahir dari Allah tidak mungkin berbuat dosa lagi. Kalaupun dia jatuh, dia akan bangkit untuk berlari lagi kepada kebenaran. Cek hidup imanmu. Jangan sampai setelah kesudahan segala sesuatu, tiketmu hangus untuk bisa masuk dalam kerajaan kekal itu. Kau sudah punya kesempatan karena kau ada di gereja Tuhan. Kau punya tiket untuk masuk dalam kerajaan Allah oleh anugerah. Tapi kau tidak ambil itu. Sehingga kau tidak pernah mengalami lahir baru. Kau tidak pernah menjadi pohon terbantin kebenaran itu. Makanya produk yang lahir dari hidupmu selalu keinginan daging. Ambil keputusan yang serius dan sungguh-sungguh. Cari Tuhan, kejarlah Dia. Yesus berkata, barang siapa cari aku pasti menemukan aku. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Yesus pernah berkata, barang siapa datang kepada aku tidak akan kutolak. Waktu kita datang dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan membuatmu mengalami mujizat itu. Kau akan jadi ciptaan baru. Ciptaan yang tidak sama dengan yang lama. Dosa tidak akan berkuasa lagi atas tubuhmu. Tapi aku akan menyukai kebenaran dan akan bertumbuh dalam menghidupi kebenaran. Bapak hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu sore hari ini ya Tuhan. Bahwa semua umat-Mu mengalami kemajuan dalam Injil, kemajuan dalam pengenalan akan Tuhan, kemajuan dalam hidup. Supaya mereka hidup oleh kodrat ilahi itu, dalam kodrat ilahi itu. Supaya hawa nafsu dunia tidak menggulung mereka, tapi mereka boleh menjadi orang yang memenangkan orang-orang yang larut dalam hawa nafsu dunia ini. Mereka boleh menolong orang-orang yang terikat oleh dosa dan membawa mereka datang dalam kerajaan yang kekal menjadi milik Kristus. Terima kasih Bapa, urapi anak-anak-Mu, tolong mereka untuk terus bertumbuh. Biarlah mereka tidak mengalami penghentian ataupun stagnasi, tapi kami berdoa biarlah semuanya mencapai pertumbuhan yang wajar dari waktu ke waktu.
makin hari makin sehat, makin hari makin kokoh. Manusia rohani mereka makin terlatih dan terbiasa akan kebenaran. Dan makin hari mereka makin cinta kebenaran. Sehingga kebenaran itu menjadi DNA hidup mereka yang sangat utama. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk, Ibu Saudara. Dahsyat firman Tuhan, amin. Yang diberkati melalui firman Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Biarlah kita selalu hidup dalam kodrat ilahi Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amplop persembahan ada di depan saudara. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Persembahan akan dijalankan dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas segala kasih-Mu, bukti kebesaran-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami masih diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi-Mu. Biarlah apa yang kami beri Tuhan, Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi. Engkau memberkati setiap apa yang kami beri Tuhan. Karena kami percaya Tuhan dan sangat kami yakin di saat kami memberi kami tidak akan berkekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada tim multimedia saya persilahkan.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Bagi para pelayan Tuhan, jangan lupa untuk menghadiri fellowship pelayan yang akan diadakan sesuai jadwal berikut. Mari tetap bertumbuh bersama dalam pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama di tempat ini memuji memuliakan Tuhan, amin. Adapun sedikit tambahan, di kanan kiri Bapak Ibu Saudara ada 2 aser kita yang cantik dan ganteng ini sedang membawa form pendaftaran jemaat baru. Dan sebelumnya saya sampaikan selamat datang untuk jemaat-jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin masih belum punya gereja untuk menetap, kami di tempat ini sangat bersukacita apabila jemaat-jemaat Tuhan ingin ikut bersama-sama dengan kami, dimuridkan di tempat ini semakin serupa dengan Kristus, amin. Dan juga di teman-teman Aser ini, Juan boleh maju-maju ke depan dulu, ada form doanya. Ada doa, kita di sini ada namanya Pondok Daud. Jika jemaat Tuhan ada yang berkerinduan untuk didoakan, mungkin ada yang mau ujian atau ada rekan yang sakit, silakan tulis di form doanya, ada di teman-teman Aser. Nanti kami akan kumpulkan dan didoakan di Pondok Daud. Pengumuman selanjutnya, kembali saya ingatkan untuk yang wanita-wanita. Kita ada ibadah WBI, Wanita Betel Indonesia di tempat ini. Silakan datang
jam 6:30 malam hari Rabu. Jangan sampai kita berpikir oh ini untuk WBI yang sudah menikah atau sudah punya anak dan sebagainya. Tidak, ini dikhususkan untuk wanita. Entah itu masih remaja ataupun sudah berkeluarga. Jangan lupa hari Rabu jam 6:30 malam. Dan disampaikan lagi untuk semua pelayan-pelayan Tuhan. Aware atas pengumuman tadi, kita akan adakan fellowship kembali di hari Kamis jam 7 malam. Jangan sampai kita terlewat. Akan diumumkan kembali di grup-grup. Jadi mari kita perhatikan jadwal-jadwal yang sudah diumumkan dan bisa kita konfirmasi ketika tidak bisa hadir lah. Selanjutnya, kegiatan kita untuk ibadah raya yang kedua ini akan sedikit berubah minggu depan. Jadi jemaat-jemaat Tuhan boleh dengarkan baik-baik bahwa ibadahnya kita ini akan dipindahkan ke jam 4:30. Jadi 16.30 kita sudah akan mulai ibadah kita di tempat ini. Bukan lagi jam 5 sore. Jadi untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ingin nantinya ikut di ibadah raya yang kedua, itu jamnya sudah berubah. Bukan jam 5 lagi tapi jam 4:30. Mungkin itu. Nah, ini di belakang saya ada Yosua Abraham pamfletnya. Bukan ini orangnya. Nanti tanggal 9 orangnya datang. Nah, untuk jemaat-jemaat Tuhan silakan daftar langsung. Barcode di depan saudara ada di yang kecil itu, silakan scan. Daftar ada di menu pendaftaran untuk Yaski di sini. Kita akan adakan konser rohani bersama Yosua Abraham. Kenapa kita harus daftar? Kenapa tidak datang saja? Karena nantinya kita akan sediakan konsumsi, jadi itu terbatas. Ketika saudara sekalian tidak mendaftar, nanti tiketnya tidak bisa ditukarkan dengan konsumsi yang ada. Jadi daripada kita jemaat-jemaat yang di sini tidak kebagian, mending daftar. Karena katanya sudah 800-an ya? Sudah 800-an pendaftar dan sudah hampir 1.000. Tinggal sedikit lagi, silakan daftar karena limitnya itu cuma sampai 1.000. Jadi jangan sampai kita tidak dapat konsumsi nantinya. Karena ya kita yang usahakan acara, masa kita yang tidak dapat konsumsinya. Jadi silakan untuk jemaat-jemaat yang belum daftar, daftar sekarang. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat kemurahan-Mu, buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat lawatan Tuhan pada malam hari ini. Kami sungguh yakin dan percaya Bapa, kami semua yang telah hadir pada malam hari ini telah menerima berkat yang sungguh luar biasa dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami ingin bersatu hati, ingin bersepakat menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami mau berdoa buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar mengambil bagian dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah ya Bapa, kebenaran firman-Mu tertanam baik dalam setiap kehidupan kami, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau mengajar kami untuk terus menjadi para pelaku kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berdoa juga buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Hendrik yang Engkau telah pakai untuk memberitakan firman-Mu pada malam hari ini. Engkau terus memberkati, mengurapi kehidupan hamba-Mu. Pemakaian Tuhan semakin luar biasa melalui kehidupan hamba-Mu. Dalam pekerjaan, dalam pelayanannya dimanapun Engkau menempatkan hamba-Mu. Sukacita Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan sungguh nyata Engkau anugerahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Engkau terus memberkati, mengurapi. Biarlah segala kemuliaan, segala hormat kami kembalikan hanya untuk Engkau ya Bapa. Segala kemampuan, segala talenta yang Engkau telah percayakan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah benar-benar mereka pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah pemakaian Tuhan semakin luar biasa melalui kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus.
Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat hadir pada malam hari ini. Engkau terus memberkati, baik yang dalam pekerjaan, apapun yang menjadi pekerjaan tangan mereka. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau menyertai setiap kehidupan mereka ya Bapa. Apa yang menjadi pekerjaan tangan mereka, Engkau yang membuat berhasil. Saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, Engkau terus memberkati, mengurapi. Biarlah mujizat kesembuhan daripada Tuhan Engkau anugerahkan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah mereka sembuh, bisa datang bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk datang mencari Engkau, memuji dan menikah nama Tuhan. Saudara-saudara kami yang mungkin mulai acuh tak acuh terhadap ibadah, ragu-ragu terhadap ibadah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan dan damai sejahtera Tuhan Engkau melingkupi setiap kehidupan mereka ya Bapa. Engkau jamah, Engkau ketuk pintu hati mereka ya Bapa. Engkau tarik kembali untuk kembali ke arah-Mu, untuk kami bersama-sama datang mencari Engkau Bapa. Semakin bertumbuh pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, saudara-saudara kami yang mungkin akan menjalankan ujian ke depannya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan, hikmat serta kepintaran daripada Tuhan Engkau anugerahkan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menjadi tantangan mereka, kami sungguh yakin dan percaya Engkau ada di sana, Engkau menyertai kehidupan mereka, Engkau yang memberikan mereka jalan keluar untuk memberikan hasil yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami Indonesia, tempat kami berada. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada di bangsa kami. Biarlah di bangsa kami semakin banyak jiwa dimenangkan, semakin banyak jiwa Tuhan diurapi di bangsa kami, semakin banyak jiwa Tuhan datang mencari Engkau ya Bapa. Dan biarlah ya Bapa di bangsa kami, di tengah-tengah bangsa kami, ada menara kebesaran Tuhan dinyatakan di bangsa kami. Secara khusus kami berdoa buat gereja kami di tempat ini, buat komunitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan dan damai sejahtera Tuhan Engkau terus melingkupi komunitas dan gereja kami di tempat ini. Engkau terus memakai segala jiwa-jiwa yang ada di tempat ini ya Bapa, untuk menarik jiwa-jiwa lain di luar sana untuk datang mencari Engkau. Kami sama-sama bertumbuh pengenalan akan Engkau di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa secara khusus buat pemimpin rohani kami di tempat ini. Buat Ibu Gembala, Engkau terus memberkati di masa tuanya, Engkau terus pemakaian Tuhan semakin luar biasa melalui kehidupan hamba-Mu. Damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Engkau limpahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Biarlah pemeliharaan daripada Tuhan Engkau nyatakan Bapa dalam kehidupan hamba-Mu di masa tuanya. Biarlah terpancar kasih karunia Tuhan melalui kehidupan hamba-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami di tempat ini, buat leader kami, buat Pastor Esra sekeluarga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan Tuhan, damai sejahtera Tuhan serta sukacita daripada Tuhan Engkau limpahkan bagi keluarga ini ya Bapa. Secara khusus buat Pastor Esra dalam pekerjaan, dalam pelayanannya, pemakaian Tuhan, pemeliharaan Tuhan serta kebijaksanaan daripada Tuhan Engkau limpahkan dan anugerahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Biarlah kami jemaat-jemaat-Mu tempat ini semakin bertumbuh, semakin diurapi pengenalan akan Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa buat istrinya Kak Debbie, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sebagai tiang doa dalam keluarganya ya Bapa. Engkau terus mengurapi hamba-Mu, apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi harapan dalam kehidupannya ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar, dan kami sungguh yakin dan percaya Engkau yang akan menepati dan beracara dalam kehidupan hamba-Mu. Secara khusus juga kami berdoa buat anaknya Dev, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan damai sejahtera Tuhan Engkau limpahkan bagi anak ini ya Bapa. Biarlah ada keajaiban yang sungguh luar biasa Engkau nyatakan dalam kehidupan anak ini. Biarlah anak ini bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat pemimpin kami, buat leader kami, buat Pastor Peter, sekeluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan Engkau anugerahkan dalam kehidupannya ya Bapa. Apa yang menjadi visi misi Tuhan dalam kehidupannya, kami sungguh yakin dan percaya Engkau yang akan menyertai, Engkau yang akan menuntun hamba-Mu ini ya Bapa. Pemeliharaan daripada Tuhan Engkau nyatakan dalam setiap keluarga ini ya Bapa. Biar melalui kehidupan hamba-Mu kami semakin terberkati, kami semakin diurapi dengan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami mau berdoa juga secara khusus buat gereja-gereja yang ada di sekitar gereja kami. Engkau terus memberkati, Engkau mengurapi, Engkau yang telah menempatkan gereja-gereja ini ya Bapa. Walaupun dalam berbagai denominasi, tetapi kami sungguh yakin dan percaya Engkau yang menaruh kesatuan hati di setiap kami ya Bapa. Sehingga apa yang menjadi visi dan misi Tuhan di akhir zaman ini terjadi melalui gereja-gereja ini ya Bapa. Sehingga melalui gereja-gereja ini kami semakin bertumbuh, kami semakin memiliki keserupaan dengan Engkau ya Bapa, untuk pekerjaan Tuhan yang semakin mulai Engkau nyatakan di
gereja-gereja ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang kegiatan kami selama sepekan ke depannya kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan dan pengurapan Tuhan, Engkau lingkupi setiap kehidupan kami. Apapun yang menjadi pekerjaan kami, apapun yang menjadi aktivitas kami sungguh yakin dan percaya Engkau adalah sumber pengharapan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah kami semakin berkurang dan Engkau yang semakin bertambah dalam setiap pujian dan penyembahan kami, dalam setiap aktivitas kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami ya Bapa, anak-anak-Mu akan berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini. Engkau terus memberkati, Engkau terus mengurapi setiap kehidupan kami. Penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kami. Sehingga kami bisa tiba di rumah kami dengan penuh selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Nama Tuhan dipuji dan pemuliakan. Ini doa kami ya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Nanti akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Dan kami akan alaskan doa kami seperti doa yang Kau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Dan kami akan mengucapkannya secara bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan seksama dan melakukan dengan setia segala perintah yang sudah disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah segala perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan sesuai dengan hukum-hukum Tuhan yang tertulis di dalamnya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biar kiranya berkat Tuhan ini melimpah tercurah di dalam kehidupanmu, di dalam seluruh perjalanan kehidupanmu. Dan terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, silakan mengambil waktu saat teduh sejenak.